Kemarin kita sudah mengupload video tentang gejala kerusakan jika terjadi engine overhead, dan juga sudah upload harga dari silinder head Mitsubishi Pajero Sport. Kali ini silinder head yang baru itu harus kita sekor sebelum kita pasangkan di kendaraan nanti. Jadi ketika Anda mengalami engine overhead itu sangat fatal akibatnya ya. Jika sudah terlalu over fatal, maka harus ganti silinder head baru di Mitsubishi Pajero Sport ini. Nah, ini sudah kita lakukan skor. Ini silinder head yang lama yang sudah melengkung karena terjadi engine overhead. Kita ganti dengan silinder head baru. Untuk harganya kemarin sudah kita infokan di video sebelumnya. Nah, untuk yang silinder head baru ini, selain dilakukan skor agar posisi klep itu tertata dengan rapi, kita juga lakukan penggantian seal clipnya. Di sini ya, seal clipnya kita ganti semua dari in dan egg-nya. Nah, di sini sudah kita pasangkan exhaust manifold, valve-nya bersama pernya, kemudian railnya, kemudian rumah dari sensor temperatur sensor ini, jalur air, kemudian busi pemanasnya juga sudah kita pasangkan semua bersama rail. Nanti kita setelah semuanya terpasang dengan baik akan kita pasangkan di mobilnya ini. Nah, nanti juga jangan sampai kelupaan ketika memasang seperti ini itu untuk o-ring-o-ringnya itu jangan sampai kendor karena bisa mengakibatkan untuk solarnya nanti bisa bocor. Nah, ini silinder head yang baru yang sudah disekor, sudah dipasangkan komponennya bersama klepnya, sealnya klep baru juga kita pasangkan di kendaraan. Nah, jadi ada cara khusus nanti ya untuk pemasangan silinder head ini, terutama pengencangan di silinder head ballnya ya. Jadi nanti akan kita kencangkan satu persatu dengan torque tertentu, dengan putaran berapa derajat tertentu, agar nanti didapatkan pengencangan yang rata di semua baut silinder Mitsubishi Pajero Sport lama ini. Jadi untuk pengencangannya ini bukan hanya asal kencang, bukan hanya juga dengan posisi rata atau lurus untuk pengencangan bautnya, namun ada cara dan teknik tertentu, yaitu pengencangnya harus secara silang nantinya. Nah, di sini ya nanti akan kita lihat berapa untuk torque pengencangannya dari silinder head bolt untuk Mitsubishi Pajero Sport lama ini. Nah, di sini terlihat untuk silinder head boltnya yaitu 7,8, kemudian plus 0,2, kita nolkan 2,4 sampai ada 90 derajat plus 40 derajat. Untuk camshaftnya juga sama ya, ada perbedaan cara pengencangannya. Jadi harus memang benar-benar kita tandai satu persatu dengan cara tapex ini. Berarti bahwa untuk yang kita tandai itu sudah kita kencangkan agar tidak lupa. Nanti jika pengencangan itu tidak maksimal, bisa menyebabkan silinder head ini tidak rata, masih terjadi rembesan air ataupun oli nanti di silinder head boltnya. Oke, ini sudah terpasang semua. Dari timing bell yang baru kita ganti juga, kemudian auto tensionernya juga kita ganti, timing bell balancer juga kita ganti. Untuk noken asnya ini sudah kita pasangkan semua, in dan egg-nya, jalur solarnya ini, injektornya juga sudah kita pasangkan semua. Setelah nanti kita pasang seperti ini, jangan lupa bahwa pengencangan terutama di jalur solarnya harus benar-benar kencang agar nanti tidak jadi rembesan solar di dalam silinder head ini. Bayangkan nanti jika o-ring tembaganya itu kendor atau solarnya bocor, bisa jadi jumlah dari oli mesin itu akan bertambah karena rembesan solar masuk ke jalur oli bercampur dengan oli mesin. Jadi harus benar-benar dikencangkan, dan kalau bisa itu o-ring tembaganya jika sudah rusak diganti dengan yang baru agar tidak terjadi rembesan. Nah, ini o-ring tembaganya.
Akan kita pasang ya, nah, seperti ini. Nah, terlihat ya. Jadi kita pasangkan o-ring tembaga baru. Oke, kita pasang biar benar-benar rapat, tidak ada rembesan kebocoran solar, terutama dari tekanan supply pump yang masuk ke injektor. Jadi nanti jika olinya itu bertambah banyak, menandakan bahwa ada kebocoran solar di sistem injektornya. Seperti ini o-ringnya ya. Jadi harus benar-benar safety, harus teliti, harus kencang. Kalau bisa o-ringnya diganti dengan baru agar tidak rembes. Alhamdulillah sudah oke, sudah dipasangkan semua, timing belt sudah lengkap, puli juga sudah oke. Kemudian dari cover silinder headnya, tutup klepnya sudah dipasangkan bersama dengan intake manifold, kemudian turbo. Kita coba kita starter, nanti kita cek semua. Jadi jangan sampai terlupa jalur-jalur air, kemudian jalur solar, jalur oli. Kita pasangkan semua, kita kencangkan semua, kita lem agar tidak terjadi kebocoran, rembesan ataupun kerusakan yang lainnya. Karena kepuasan pelanggan itu sangat penting ya. Jadi sekali mobil keluar bengkel itu harus benar-benar dalam kondisi yang sudah normal dan baik, sehingga tidak ada klaim di kemudian hari. Oke, akan kita cek setelah mesin hidup ini ya. Retnoson. Oke, ya sudah hidup, sudah normal, nyalanya stasioner stabil, tidak ada suara yang aneh di mesinnya. Nah, setelah ini nanti kita akan coba tes jalan atau tes drive, apakah nanti masih ada rembesan atau kebocoran solar, air ataupun oli setelah penggantian silinder head dan juga dari cover klepnya, kemudian selang-selang dari air radiatornya. Jadi untuk Anda milik Mitsubishi Pajero Sport, jangan sampai lupa atau terjadi kekurangan air radiator, karena jika terjadi overheat akan fatal akibatnya. Langsung kita test drive bosku. Nah ini kita test drive langsung di jalan, nanti dengan kecepatan maksimal. Apakah terjadi suara yang aneh ataupun suara tidak normal, sehingga nantinya tekanan oli, tekanan solar, dan juga dari tekanan air radiator akan terjadi rembesan, kebocoran atau tidak nantinya. Semoga tidak ada kebocoran sehingga pelanggan puas setelah terjadi kerusakan engine overhead, ganti engine cylinder head tadi ya. Semoga dengan adanya informasi video ini, Anda pemilik Pajero Sport tidak terjadi kerusakan, terutama sistem air pendingin yaitu overhead. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif.